Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua, para generasi muda. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam Ain Rafiq Dalam Channel. Untuk edisi yang ke-144 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan kabar gembira, eh, yakni telah diserahkannya hadiah Nobel bagi para ilmuwan dan sastrawan dan juga pelopor perdamaian atau tokoh perdamaian dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bisa lihat bahwa pemberian hadiah Nobel ini diberikan oleh kerajaan Swedia itu sejak tahun 1900-an, sehingga saat ini sudah ada sekitar 122 ya, 122 tahun yang sudah diberikan, 122 tahun dari awal pemberian hadiah Nobel ini. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa ilmuwan sudah menerima hadiah Nobel itu, meliputi ilmuwan atau fisikawan, kemudian ilmuwan kimia, kemudian fisiologi atau kedokteran, kemudian sastrawan, ya, sastrawan, kemudian yang terakhir adalah tokoh perdamaian. Nah, pada kesempatan ini kita ingin mengucapkan selamat terutama kepada fisikawan-fisikawan yang telah eh, menerima hadiah Nobel, tentunya tim penyeleksi atau tim yang melakukan seleksi atau yang melakukan pemilihan terhadap para ilmuwan ini telah melakukan apa eh, melakukan pengamatan, kemudian penyesuaian dengan kriteria dan sumbangan keilmuan yang diberikan oleh para ilmuwan ini. Nah, khusus terkait dengan fisikawan, mungkin bagi teman-teman fisikawan, mungkin eh, teori yang sekarang sedang dieksperimentasi oleh eh, penerima hadiah Nobel ini itu memang sudah lama ya, teorinya sudah lama, kemudian juga sudah ada yang melakukan eksperimentasi dan oleh panitia pemberi Nobel itu telah memutuskan bahwa untuk tahun 2022 ini diberikan kepada tiga fisikawan yang telah berhasil dan telah memberikan sumbangan keilmuan terbaiknya kepada dunia, yakni terkait dengan quantum uh, entanglement, ya, quantum entanglement. Kalau dalam bahasa istilahnya itu adalah kuantum yang terikat atau yang terlikat, ya. Atau terhubung, ya, kayak terlibat atau terhubung, entanglement, ya. Jadi namanya quantum entanglement. Sebagaimana kita sampaikan di edisi sebelumnya bahwa memang eh, komputasi klasik dengan komputasi klasik atau komputasi konvensional itu yang kemudian memunculkan personal komputer atau PC, kemudian juga menghasilkan laptop, kemudian juga menghasilkan smartphone, ya, sampai saat ini itu semua adalah berbasis teori eh, komputasi klasik atau komputasi konvensional. Nah, sejak adanya eh, apa eh, quantum entanglement ini yang sebenarnya sudah dilakukan penelitian di tahun 1964 oleh ilmuwan fisikawan juga, itu ternyata sudah mulai berbicara tentang eh, quantum entanglement. Kalau istilah kuantum, kemudian istilah lainnya itu dikenal dengan istilah fisika kuantum dan fisika klasik. Nah, itu sudah kita sampaikan di edisi sebelumnya. Eh,
istilah lainnya adalah fisika klasik dan fisika modern. Nah, fisika modern itu sudah mulai memasuki fisika kuantum. Perbedaannya yang paling inti itu adalah bahwa ketika fisika kuantum itu sudah membahas atau sudah meneliti, mengeksperimentasi partikel-partikel yang sangat-sangat kecil yang kita kenal dengan istilah mikroskopis. Berbeda dengan fisika klasik yang membahas, mendalami, mengeksperimentasi terhadap eh, zat-zat atau materi-materi yang bisa diterima atau bisa ditangkap oleh panca indera kita. Nah, kembali kepada pemberian hadiah Nobel untuk tahun 2022 ini itu diberikan kepada penemu teori atau penemu ilmu atau teori tentang quantum entanglement. Nah, quantum entanglement itu sebenarnya itu apa? Eh, Setelah saya melihat beberapa narasi, kemudian beberapa sumber, kemudian juga beberapa referensi yang diberikan bahwa eh, quantum entanglement itu kelihatannya adalah seperti dua orang yang dipisah, tetapi ini dalam kasus partikel ya, partikel yang sangat kecil ya, partikel yang sangat kecil eh, di dua tempat yang berbeda itu pada saat yang sama dia bisa melakukan atau bisa terjadi sesuatu hal yang sama. Jadi misalnya ada di sini merasa, maka di sini yang lain itu merasa. Istilahnya adalah particle entanglement atau ikatan dari dua partikel. Kalau dalam bahasa psikologinya itu ada istilah ikatan batin, ya, ikatan batin. Tetapi di sini bukan masalah psikologi, tapi ini adalah masalah fisika. Jadi partikel-partikel yang terkecil itu ketika dua partikel itu sudah memiliki ikatan, sudah terikat ya, sudah terikat itu meskipun dia terpisah dalam jarak yang jauh ya, bisa 2 kilometer, bisa 200 kilometer, bisa 2000 kilometer, bisa 2 juta kilometer, bahkan bisa 2 miliar kilometer, bahkan lebih jauh lagi, itu ketika dua partikel ini sudah memiliki ikatan, nah, maka eh, kedua-duanya bisa melakukan suatu hal yang sama di saat yang bersamaan. Artinya ketika di sini melakukan sesuatu atau terjadi sesuatu, di sini juga terjadi sesuatu. Nah, itu kalau kalau dalam bahasa sosial gampangannya itu lebih mudahnya itu ketika ada dua orang itu sudah ada ikatan ya, misalnya ada ikatan emosional atau ada ikatan misalnya asmara misalnya atau misalnya hubungan antara orang tua bapak dengan anak misalnya meskipun bapaknya ada di Indonesia kemudian putra atau putrinya itu ada di Jerman atau di mana ketika bapaknya berperasaan rindu kepada putrinya atau pada putranya, maka pada saat yang sama putranya itu juga akan mengalami rindu, merasakan rindu. Nah, gerakan-gerakan rindu yang dalam waktu yang bersamaan, ketika sang bapak itu sudah merasakan rindu, ada getaran partikel, ya, getaran hati, getaran heart-nya itu, getaran hatinya itu merasakan rindu, maka pada detik yang sama, pada saat yang sama, hati sang putra atau sang putri yang ada di Jerman itu juga merasakan itu. Itulah yang dikenal dengan istilah atau teori quantum entanglement. Jadi tidak dibatasi oleh waktu. Tidak dibatasi oleh jarak. Meskipun jaraknya jauh, yang bapaknya ada di Indonesia, putra atau putrinya ada di Jerman, tapi karena memang sudah ada ikatan emosional antara bapak dan sang putri itu atau sang putra itu, maka ketika sang anak merasakan rindu atau merasakan butuh bantuan dari orang tuanya atau butuh
perlindungan dari orang tuanya, maka pada saat yang sama, hati orang tuanya itu juga merasa, oh ternyata putri saya membutuhkan saya untuk hadir. Nah, dengan adanya kalau dalam bahasa Jawa itu perentan hatinya seperti itu, kemudian bisa berkomunikasi melalui telepon, melalui HP, melalui internet, melalui Zoom atau melalui Gmail atau melalui video call dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah entanglement atau quantum entanglement. Intinya adalah ketika ada dua partikel yang sudah terikat ya, kalau dalam bahasa fisik, dalam bahasa psikologi ya ikatan emosional atau ikatan apapun ketika dua partikel ini sudah terikat, maka ketika yang satu mengalami sesuatu atau melakukan sesuatu, maka partikel yang lain itu pada saat yang sama itu juga akan melakukan sesuatu yang sama dengan partikel yang pertama. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah quantum entanglement. Dan ini sudah dibuktikan oleh penerima hadiah Nobel untuk bidang fisika. Nah, siapa tiga orang itu yang berbahagia itu? Yang pertama namanya adalah uh, Alain Aspect itu dari Prancis, ilmuwan fisika Prancis. Kemudian yang kedua adalah John Franz. John Francis ini malah bukan dari Prancis ya, ini justru malah dari Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir adalah Anton Zeilinger. Anton Zeilinger ini yang dari Austria. Memang kalau di dunia ilmuwan di Eropa, di Amerika itu sudah terbiasa melakukan riset secara kolaboratif. Nah, sehingga tidak mustahil ketika pemberian hadiah Nobel itu diberikan kepada tiga orang atau tiga ilmuwan atau tiga fisikawan yang kebetulan melakukan eksperimentasi atau riset atau penelitian terhadap sesuatu yang sama, yang dalam hal ini adalah quantum entanglement. Barangkali demikian, kita ulangi lagi. Pertama, kita mengucapkan selamat kepada para ilmuwan yang telah menerima hadiah Nobel dengan 5 kategori. Yang pertama adalah bidang fisika, bidang kimia, bidang fisiologi atau kedokteran, kemudian bidang sastra, dan yang terakhir adalah tokoh perdamaian dunia. Nah, yang kita sampaikan di sini adalah yang terkait dengan bidang fisika. Ya, sehingga muncul teori atau keberhasilan eksperimen atau penelitian atau apa eksperimentasi dari teori quantum entanglement atau partikel yang terikat. Ya, partikel yang terikat ketika ada dua partikel yang terikat, partikel atomik ya, partikel atomik yang sudah terikat atau mungkin lebih bawah lagi subatomik ya. Ketika dia sudah memiliki ikatan yang sangat kuat, maka ketika satu partikel itu melakukan sesuatu, maka partikel yang lain, walaupun jaraknya sangat jauh, itu bisa melakukan atau bisa terjadi sesuatu hal yang sama, kejadiannya sama, kemudian pada waktu yang bersama. Barangkali demikian. Nah, terima kasih. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.